nama saya Muhammad Zidanullah dengan NIM 2002 1030 30 77, mahasiswa aktif Pendidikan Geografi Universitas Jember angkatan 2020. Nah, ketemu lagi nih bersama saya dalam video praktikum yang keempat dalam mata kuliah Geografi Tanah Praktikum, yaitu menganalisis struktur tanah. Jadi struktur tanah yang diambil itu dari video praktikum yang pertama, yaitu ada tanah terganggu, lalu ada tanah utuh dan tanah agregat. Nah, untuk struktur tanah ini kita tahu bahwa struktur tanah ini bagian dari sifat fisik tanah yang bisa kita amati menggunakan indera mata ataupun indera peraba kita. Nah, dari struktur tanah ini kita bisa mengidentifikasi bagaimana struktur tanah itu terbentuk, lalu derajat kemantapan atau kokoh tidaknya sebuah tanah itu bagaimana, lalu jika nanti tanah dimasukkan ke dalam sebuah wadah lalu diberi air itu pori-porinya itu seperti apa gitu. Seperti itu dalam video praktikum kali ini. Nah, buat teman-teman nih yang sudah menonton dari video-video sebelumnya, jangan lupa buat teman-teman like, comment, subscribe dan share video ini ataupun video yang ada di channel ini guna memperluas atau memperbesar wawasan kita seputar geografi ataupun dalam geografi tanah khususnya. Oke, baik, langsung saja ikuti saya dalam video praktikum kali ini. Nah, kita sudah berada di video praktikum ya. Kita ada gambaran di praktikumnya sendiri, yaitu praktikum struktur tanah. Nah, dalam praktikum struktur tanah yang saya lakukan kali ini itu mengambil 3 cara. Yang pertama itu ada metode mengamati diameter dari struktur tanahnya sendiri. Lalu yang kedua ada kemantapan atau kokoh tidaknya struktur tanah yang kita sudah ambil sampelnya. Lalu yang ketiga yaitu menentukan besar pori-pori yang ada pada struktur tanahnya sendiri. Nah, alat dan bahannya yang kita perlu persiapkan itu apa aja sih? Yang pertama itu untuk mengukur diameter atau derajat kemantapan itu ada, yang pertama ada penggaris, yang kedua yaitu ada palu, yang ketiga yang pasti yaitu sampel tanahnya sendiri. Nah, setelah sampel tanahnya sudah dipersiapkan, lalu kita taruh di alas praktikum, yaitu pada kertas putih. Kita membutuhkan kertas putih atau kertas HVS. Lalu dari tanahnya sendiri yang kita uji yaitu ada tanah tidak utuh dan tanah utuh, yang diambil sampelnya menjadi 3 step, besar, sedang dan kecil masing-masing 5. Lalu ada tanah agregat, sama seperti tanah utuh dan tidak utuh, yaitu 5 bagian, besar, sedang dan kecil. Nah, untuk menganalisis pori-pori yang ada pada struktur tanah kita membutuhkan kaleng, atau ini saya pakai botol plastik ya, botol plastik yang sudah dilubangi tadi, kira-kira 3/4 dari botolnya sendiri. Lalu ada air untuk mengisi dan menguji bagaimana pori-porinya nanti. Mari ikutin saya untuk video praktikumnya. Kecil. Untuk metode yang pertama kita mengukur bagaimana diameter atau dari struktur tanahnya sendiri. Kira-kira jika kita ukur atau kita tekan itu ukurannya berapa gitu. Mulai dari yang tanah utuh dan tanah tidak utuh atau terganggunya sendiri ya. Mulai dari yang besar sendiri kita bisa ambil ini ya, lalu kita tekan. Nah, hingga seperti ini ukurannya berapa sih ya, ini sudah diketahui 3 cm ya untuk diameternya.
Lalu untuk yang sedang jika kita tekan, nah, kita ketahui yaitu 2,5 cm ya banyak. Lalu yang sedang ini yang kecil, jika kita tekan ukurannya 2 cm, jadi selisih setengah centimeter ya. Lalu selanjutnya ada pada tanah agregat. Tanah agregat kita ambil sampel tanah yang besar dulu ya, dari tanah agregat sendiri. Nah, sama 3 cm untuk yang besar. Lalu untuk yang sedang kita tekan juga sama 2, cm juga untuk yang tanah agregat. Lalu untuk yang kecil 1,5 cm, jadi 1,5 cm. Jadi ada perbedaan. Dari sini kita bisa lihat sampel tanah yang kita ambil bahwa memiliki diameter yang berbeda-beda serta tingkat kokoh yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya, metode selanjutnya kita akan menguji bagaimana tingkat derajat kemantapan dari tanahnya sendiri. Tetap di video praktikum kali ini. Oke, dalam metode yang kedua yaitu kita menguji bagaimana derajat kemantapan yang ada pada tanahnya sendiri. Yang pertama tadi sudah kita uji bahwa diameter dari ukuran yang besar, sedang, dan kecil berbeda-beda, masing-masing selisih setengah centimeter sampai dengan 1 cm. Yang kedua ini yaitu kita mengukur bagaimana derajat kemantapan atau kokoh tidaknya dari struktur tanah tersebut. Mulai dari kita uji menggunakan ibu jari dan telunjuk, kita tekan, lalu kita uji bersama dengan palu. Nah, kita lakukan di tekstur atau ukuran tanah dari tidak utuh atau tidak utuh. Yang pertama kita pakai, nah kita sudah tekan menggunakan ibu jari bahwa tanah ini mudah pecah dan kita bisa kategorikan bahwa tanah ini mudah pecah dan lemah ya, untuk tanah utuh dan tidak utuhnya. Lalu selanjutnya untuk tari tanah agregat sendiri kita tekan. Nah, kita tekan bahwa ininya sedikit kokoh karena tadi saya tekan sedikit membutuhkan tenaga yang lebih karena sedikit keras untuk jika ditekan menggunakan ibu jari atau telunjuk. Lalu selanjutnya kita uji dengan palu, kira-kira kokoh tidaknya dari sampel tanah yang pertama tadi sendiri. Kita pukul, ya, udah pecah sama seperti tadi kita menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lalu yang selanjutnya tanah agregat. Ya sama. Jadi baik ibu jari ataupun dengan palu sendiri, dari tanah utuh atau tanah terganggu sendiri itu mudah pecah dan lemah. Jika tanah agregat sendiri itu sedikit kuat karena tadi jika dikemas menggunakan ibu jari sedikit keras dan tetap mudah pecah. Untuk langkah yang ketiga kita akan melakukan pengujian yaitu menguji pori-pori tanahnya sendiri. Tetap ikutin saya. Untuk metode yang terakhir yaitu kita mengetahui dari pori-pori tanahnya sendiri. Kita yang sudah kita ambil dari praktikum yang pertama yaitu pengambilan sampel tanah. Kita ambil di jenis tanah terganggu ya. Kita ambil kira-kira setengah dari botol ukurnya. Kira-kira setengah ya.
kira-kira seperti ini. Sudah setengah dari gelas botol ukur, lalu kita beri air. Nah, sebelum itu kita dari metode ini kita bisa tahu bagaimana pori-pori tanah itu bersifat mikro ataupun kecil, lalu sedang, lalu ada makro yaitu besar. Kita tuangkan ya dari airnya sendiri ke dalam botol ukurnya yang sudah diisi tanah sekitar setengah dari isian botolnya. Kita isi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita bisa amati dari sini bahwa pori-porinya ini meresap ke seluruh bagian dari permukaan tanahnya, dan kita bisa golongkan ini masuk ke dalam pori-pori mikro ataupun kecil, jadi bisa meresap cepat ke dalam tanahnya sendiri. Nih, nah bisa meresap cepat ya. Oke, ya untuk praktikum dari struktur tanah cukup sekian. Dari tadi melaksanakan uji, yaitu uji struktur tanah. Dari tadi yaitu mengamati diameter, lalu mengamati tingkat derajat kemantapan, lalu sampai pada pori-pori tanahnya sendiri yang ada pada struktur tanahnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti praktikum saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.